Shalom Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa kalau hari ini kita masih bisa ada semua karena anugerah Tuhan, amin. Mungkin di luar sana banyak hal yang membuat kita khawatir, tapi satu hal yang kita percayai, bahwa Tuhan selalu setia bersama dengan kita. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur punya Engkau Allah yang hidup, yang selalu setia bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Kalau kami bisa ada semua karena anugerah-Mu. Kalau kami bisa kuat, sehat semua karena kasih-Mu. Ajar kami untuk tidak pernah meragukan Engkau Tuhan. Ajar kami untuk tidak pernah khawatir dengan kehidupan kami. Karena kami punya Allah yang hidup. Dan saat ini Tuhan, kami mau naikkan penyembahan kami, pujian kami kepadamu. Karena Engkau layak menerima segalanya. Dan ini adalah kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Berkati ibadah kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita katakan di hadapan Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami seperti rusa yang merindukan air. Kami merindukan Engkau Tuhan kami, Raja kami.
kepadanya. Haleluya. Engkau segalanya Tuhan. Haleluya. Engkau segalanya bagi setiap kami. Untuk kekuatan kami, pengharapan kami hanya daripadamu. Tuhan Yesus, Engkau segalanya dalam hidup setiap kami Tuhan. Engkau harapan kami, Engkau kekuatan kami, sebab Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang dahsyat. Ya badakarala badasyande, ya badakarala badasyata karala badasyada karala badasyada karala badasyande. Kami mau terus berharap hanya kepadamu Tuhan. Kami mau berharap hanya kepadamu, karena tidak pernah Engkau mengecewakan setiap kami. Tak pernah Tuhan. Ya badakarala badasyada karala badasyande. Biarlah kami terus percaya hanya kepadamu Tuhan, dan tidak pernah meragukan kuasa-Mu. Ya badakarala badasyande. Dahsyat ajaib Engkau, dahsyat mulia Engkau Tuhan kami. Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat, dan kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang berkata bahwa Engkau selalu berserta dengan setiap kami. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Firman-Mu berkata Kau Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Angan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkahku percaya. Sekali lagi katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau
Sembari kita mengatakan pertolonganku, pertolonganmu, haleluya. Pertolonganku di tempat Maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Pertolonganku Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, mari kita berdoa. Biarlah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk sungguh-sungguh meyakini dan menantikan pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Dan saat ini ya Tuhan, kami dengan segenap hati menantikan kehadiran-Mu, dan dengan bimbingan kebenaran firman-Mu, kami percaya ada kekuatan Allah yang mengalir. Dan terlebih lagi karena kami tahu bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, Yesus yang telah bangkit dan telah menampakkan diri bahkan berkali-kali sebelum Dia naik ke surga. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami rindu sungguh-sungguh mengerti dan mendapatkan kebenaran-Mu untuk meyakini bahwa kami menantikan pertolongan, belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Karena Dialah Allah yang penuh kasih, rela menebus kami dari dosa, dan yang telah menjaminkan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu, Yesus Sang Juru Selamat. Pakai dan mampukanlah hamba-Mu untuk membagikan berkat firman-Mu pada malam hari ini. Dan kiranya sungguh-sungguh hati yang rindu, haus dan lapar yang Kau berikan kepada setiap kami. Kendati kami tidak bersekutu bersama di rumah ibadah, tetapi kami bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing, sehingga kami tidak terlewatkan dari lawatan kuasa dan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sedang menjamah kami, memberi kekuatan baru, menolong dalam berbagai persoalan. Dan dengan sukacita kami menyambut firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini merupakan minggu pertama setelah memperingati kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan sekaligus membawa kita untuk semakin menghayati betapa kasih dan kemurahan Tuhan yang seyogianya dalam benak keterbatasan kita. Mungkin seperti yang saya pikirkan bahwa sekiranya begitu Tuhan Yesus bangkit, langsung aja pulang kampung, pulang ke surga. Ngapain repot-repot lagi di bumi? Ngapain lagi 40 hari dia harus mutar-mutar hadir dalam kehidupan murid dan orang-orang percaya. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, setiap firman Tuhan, setiap apa yang Tuhan buat, tidak hanya merupakan sejarah,
ataupun merupakan cerita, tetapi bermakna yang sungguh dalam. Tentu bukan soal makna kebangkitan lagi yang harus dipertanyakan, tetapi paling tidak itu dengan penampakan Tuhan Yesus Kristus setelah bangkit mengkanter paham pemikiran orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, setiap orang atau yang menentang dia, bahkan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit, tetapi justru dicuri oleh murid-muridnya. Tidak tahu disembunyikan di mana kata mereka. Dan saya pikir kita paham bahwa itulah makna, salah satu makna penampakan Yesus mengkanter paham-paham demikian. Pada bagian lain kita tahu bahwa penampakan Tuhan Yesus itu berbicara bagaimana dia ingin lebih lagi bersosialisasi, mewartakan berita keselamatan, jaminan hidup kekal. Dan dia menampakkan diri dalam berbagai cara menemui murid-murid orang percaya, baik dalam kesibukan perjalanan seperti Kleopas sedang ke Emmaus bersama temannya, maupun dengan murid-murid yang sedang kembali kepada kesehariannya, pekerjaannya, usahanya. Yesus menampakkan diri sehingga dengan beberapa kenyataan bahwa Yesus menampakkan diri dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun secara keluarga, secara kelompok, dan bahkan secara universal. Itulah luar biasanya Yesus kita. Saudara percaya bahwa Allah kita dahsyat? Jangan lupakan lagu itu, sebab Yesus bangkit, ada hari esok, ada keselamatan. Amin. Saudara kekasih, pada saat ini kita membuka firman Tuhan. Ini menjadi hal yang khusus. Tuhan singkapkan ataupun jadikan semacam bekal khusus bagi pribadi saya, bahkan banyak orang yang sering saya sampaikan. Kita buka firman Tuhan, satu ayat dari Ratapan 3 ayat yang ke-26. Ratapan pasal 3 ayat 26, firman Tuhan demikian. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kalau boleh kita baca bersama-sama. 1, 2, mulai. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tetapi tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara, bahwa hari-hari ini semestinya bahwa kita semua menantikan pertolongan Tuhan. Tetapi ada hal yang tidak masuk dalam petunjuk firman Tuhan yang mengatakan adalah baik dengan diam menanti pertolongan Tuhan. Karena hari-hari ini banyak yang ribut. Banyak yang saling menanggapi, ya, para hamba-hamba Tuhan. Ya, saya betul-betul tidak mau menempatkan diri berpihak-pihak. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kebenaran firman Tuhan atau berita kebangkitan atau penyelamatan Yesus diberitakan dengan tidak santun ataupun tidak dalam petunjuk Tuhan, ya saya pikir percuma juga. Tapi memang ada ayat firman Tuhan di dalam Filipi pasal 1 ayat 15 sudah diberitahukan bahwa ada pola-pola ataupun trik-trik orang, niat-niat orang memberitakan tentang Yesus itu
Ya boleh dikatakan mau-mau dia aja, ya. Saya bacakan Filipi pasal 1 ayat 15, demikian firman Tuhan. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud yang baik. Beberapa ayat kemudian kita lihat di situ dipertegaskan, di sana dikatakan apapun maksud orang. Mau dengan maksud dengki, perselisihan, atau karena iri, atau karena ada faktor-faktor sakit hati, ada mungkin hal-hal yang muncul awal menimbulkan perpecahan dan sebagainya. Dikatakan oleh firman Tuhan, no problem, dengan cara-cara apapun. Tetap saja Yesus Kristus yang diberitakan. Hanya yang menjadi pergumulan kita, karena tegas firman Tuhan juga mengatakan, awasilah dirimu dan pemberitaanmu, supaya jangan kamu sendiri nanti tertolak. Makanya setiap ada banyak orang yang minta pendapat kepada saya, bagaimana menurut Pak Pendeta, kok ada pendeta, ada hamba Tuhan besar, berselisih paham, saling menuduhlah dan segala macam. Saya hanya menjawab dengan meminjam bahasa daerah. Kalau bahasa Toraja cocok, bahasa Kalumpang, bahasa Mamasa cocok. Yang penting itu bahasa daerah, tapi saya tidak tahu kalau bahasa Jawa, Mas. Bahasa daerahnya berkata begini, alai malapuna tibai langkona. Artinya dari manapun, siapapun, dengan cara bagaimanapun, ambil yang positif, yang berguna, dan buang yang tidak membangun iman. Atau paling tidak tinggalkan. Tidak usah simpan di hati. Apalagi kalau sudah blok-blokan, sudah ada pihak memihak. Saya kadang-kadang luruskan, setiap teman-temannya sudah pasti dia berpihak mana. Saya hanya katakan, mari kita doakan para senior kita, para pemimpin kita. Ambil positifnya dan tinggalkan negatifnya. Saya pikir Bapak Ibu Saudara juga setuju untuk seperti itu. Amin. Artinya tidak usah kita buang-buang tenaga, menghabiskan energi ya, untuk mempertentangkan itu. Karena hari-hari ini bukan hanya kita berpikir atau bingung atau sedang merasa tidak tenang karena situasi atau wabah yang sedang kita hadapi. Jujur aja saya katakan Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang mungkin kita hanya batuk-batuk biasa, langsung kita berpikir jangan-jangan ini gejala. Atau lagi demam-demam biasa. Mulai berpikir banyak. Tapi tidak usah Bapak Ibu Saudara langsung berkata menambang dosa lagi. Karena Tuhan yang lebih tahu. Dan saya pikir ya itulah manusia. Itulah keterbatasan kita. Saya pun mengalami. Mendengar raja, orang-orang dekat, atau anak-anak yang terpisah jauh,
panas atau pilek, langsung saya berpikir jangan-jangan. Bahkan diri saya sendiri pun was-was. Tapi yang wajar-wajar saja. Jangan melampaui batas. Janganlah kita khawatir. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah semuanya di dalam doa dan permohonan kepada Bapa di sorga, untuk kita boleh menghadapinya sesuai dengan kehendaknya. Saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu yang sedang mengikuti persekutuan ataupun pemberitaan firman pada saat ini, kalau kita beranjak dari Ratapan 3 ayat 26 adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, maka saya tidak berlama-lama akan menjelaskan hal baik apa. Kenapa firman Tuhan mengatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kalau saudara memperhatikan dalam pembacaan kita dari ayat 31 sampai pada ayat 33 dari Ratapan pasal 3 tadi, itu bisa kita simpulkan bahwa Tuhan pasti punya rencana yang baik. Kalau saudara melihat di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17, kalau bisa ditayangkan Yakobus pasal 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Boleh disimpulkan di sini bahwa semua baik apa yang Tuhan rancang. Katakan amin. Tapi mungkin masuk lagi ya pikiran ataupun keterbatasan kita berkata, masa kok hamba-hamba Tuhan yang lebih kelihatan pelayanannya, saya tahu ya, sudah ada belasan hamba Tuhan yang meninggal karena virus corona ini. Bahkan yang saya lihat dibandingkan dengan saya, dengan kita, mereka lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Ada kesungguhannya kepada Tuhan, bahkan kelihatan ada yang sudah puluhan ribu jemaatnya. Ada satu teman saya kenal baik, dia memang latar belakang dari Arab, itu yang meninggal pertama, dan keluarganya masih sedang waktu itu dia sampaikan berita keselamatan di dalam Yesus Kristus, Pak Aslan Nathanael almarhum, dan yang lainnya. Seolah-olah kita berpikir, kenapa justru mereka yang telah tiada? Ya mungkin Tuhan melihat dia sudah bisa mengerjakan, menunaikan tugas pelayanannya, pengiringannya dengan Tuhan dengan baik. Bagaimana dengan kita? Mungkin Tuhan masih memberi kita kesempatan supaya jangan kita terus bergelimang dengan dosa, sehingga masih diberi kesempatan. Yang penting bahwa Bapak, Ibu dan Saudara jangan menaruh syak kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat adalah baik. Katakan amin. Amin.
Itu bagian pertama. Baiknya, kalau lebih jelas saudara kita melihat ayat 31. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Ya, kita rasa-rasanya dikucilkan, sepi sekali. Ya. Syukur-syukur seberapa yang menyelenggarakan live streaming ini kita bisa ketemu, tapi teman yang lain seolah-olah kita terkucilkan. Ingat firman Tuhan berkata tidak selamanya Tuhan akan membiarkan situasi seperti demikian. Katakan amin. Dan itulah doa kita. Tidak usah kita persalahkan kalau ada yang mendoakan bahkan menghardik. Kita juga mau memang. Kita sepakat semua berdoa, Tuhan tolong lalukan wabah ini secepatnya. Ada satu anak Tuhan datang kepada saya dan dia berkata, Pak Pendeta, menurut kita berapa lama lagi wabah ini akan merajalela? Kami dari hati ke hati. Lalu saya tersenyum dan menjawab, dia adalah seorang dokter. Saya bilang ke dia, Dok, kedaulatan Tuhan. Kalau memang Tuhan mau agak panjang-panjang supaya banyak yang bertobat, masa saya bisa robah? Sekalipun kita semua merindukan secepat-cepatnya Tuhan tolong, kita nantikan pertolongan Tuhan. Supaya kita dapat lagi menikmati hari-hari hidup yang Tuhan masih izinkan. Seorang bapak yang lain, bukan bapak yang tadi, ngomong kepada saya, Om Pendeta, saya bingung. Kenapa kok hamba-hamba Tuhan yang ribut, bertentangan. Ada yang percaya mujizat, ada yang tidak percaya mujizat. Bahkan ada yang sampai ribut tentang persembahan. Dalam hati saya, syukur aja karena Tuhan kasih hikmat, tidak pernah kita singgung persembahan selama kita tidak ada ibadah bersama. Bahkan kita tidak pernah tayangkan nomor alamat mau dikirim ke mana persembahan itu. Lalu bapak itu berkata begini, seharusnya kita sehati berdoa. Dia anggota jemaat, ya. Sehati berdoa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memberikan lagi rasa aman, rasa tenang, dan bisa kita berjuang dalam menjalani hidup, mempersiapkan diri, sekaligus juga untuk memupuk iman setia sampai akhir, sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Dan hal itu juga memang sering saya renungkan. Tuhan, apakah memang lewat situasi seperti ini justru menjadi jalan banyak orang percaya? Tidak usahlah kita untuk membawa pengertian ini si jahat yang bekerja. Kalau memang iblis, masa Tuhan mau kalah? Amin. Tetapi kalau memang Tuhan mau menyatakan supaya manusia sadarlah. Seperti didengarkan bahwa di tempat-tempat, di negara-negara yang sudah lebih duluan kena virus seperti ini, begitu banyaknya pertobatan terjadi. Dan tidak juga kita harus bersenang-senang berkata biar mi balik kalau begitu. Yang penting bahwa kita berdoa, Tuhan
datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga, di negara-negara, di berbagai belahan bumi, di Indonesia seperti di surga. Bahkan kadang-kadang kita berdoa, di Sulawesi Barat seperti di sorga, di Mamuju seperti di sorga, di keluarga-keluarga kami seperti di surga, bahkan pribadi-pribadi kami seperti di surga. Artinya Bapak Ibu Saudara, kembali kepada penyerahan bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah baik. Katakan baik. Sama-sama katakan baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau tadi pendahuluan atau bagian awal saya sudah sampaikan tentang penampakan Tuhan Yesus setelah dia bangkit. Hal itu bermuara kepada janjinya. Seperti kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Masih ingat kan ayatnya? Halo? Ini bung-bung, mas-mas yang di depan, masih ingat ayatnya? Roma 8 ayat 28. Boleh ditayangkan? Supaya jangan hanya berlalu saja. Roma 8 ayat 28. Kita baca demikian firman Tuhan dan diimani. 1, 2, mulai. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mereka itu adalah kita, orang-orang yang percaya, yang terpanggil di dalam Yesus Kristus. Kita tidak hanya mengingat atau menjadikan slogan di bawah kolong langit di atas permukaan bumi tidak ada nama lain olehnya manusia dapat diselamatkan selain di dalam melalui Tuhan Yesus. Tetapi benar-benar kita hayati. Saudara menghayati bahwa keselamatan hanya di dalam melalui Tuhan Yesus. Dan tidak bisa seseorang untuk mengukur, untuk mengetahui sejauh mana kepastian itu dalam hati kita. Kita yang tahu. Selalu saya katakan, tidak baik kalau kita sok-sok beriman dan akhirnya mau cepat mati. Tetapi tidak baik juga kalau terlalu khawatir, terlalu ragu, tidak beriman dan takut mati. Pokoknya itu urusan Tuhan. Katakan urusan Tuhan. Haleluya. Kita hanya menikmati menjalani hidup yang sementara ini untuk membenahi bagaimana kita sungguh-sungguh semakin merindukan iman kita tumbuh dan kuat. Jangan justru karena ada masalah, karena kita dalam goncangan-goncangan yang ada, iman kita sudah mulai kendor. Ada pemikiran saya dalam poin yang kedua ini, bahwa memang Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada satu kesaksian menjadi ilustrasi seorang bapak yang sudah tertolong dan dia bersaksi setelah sembuh dari corona, dan saudara bisa membuka di YouTube. Dia berkata begini, satu waktu saya mengikuti seminar
dan disampaikan seolah-olah ada percakapan antara virus corona dengan manusia. Dalam ulasan itu dikatakan bahwa di satu tempat virus itu berjanji hanya akan membunuh 1.000 orang. Yang sudah pernah mendengar ini tentu paham. Ternyata di tempat itu justru yang meninggal 100.000. Tentu adalah semacam protes, tidak setuju. Ditanyakan kepada pihak virus, kenapa demikian? Katanya cuma 1.000, kenapa jadi 100.000? Dia berkata dengan tenang, yang 90.000 itu bukan saya yang bunuh. Tetapi yang membunuh dia adalah ketakutannya sendiri. Kita harus sungguh-sungguh melihat secara gentleman. Jangan kita terbawa kabar-kabar hoax, kabar-kabar bohong membuat kita lemah. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 boleh ditampilkan. Dua Timotius pasal 1 ayat 7. Kita baca firman Tuhan demikian. Dimulai. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tapi jangan juga saudara, karena berpegang pada firman ini lalu salah menerapkannya. Aku tidak takut. Ada perbantahan di YouTube. Ada satu hamba Tuhan berkata, sampai hari ini saya tidak mau pakai masker. Dan memang beliau yang juga boleh saya katakan kurang-kurang pas pemahaman, karena dia tidak menerima tentang Tritunggal. Ya udah, tidak usah dicari tahu. Saya pikir kita perlu berhikmat. Bahkan waktu-waktu lalu kita sudah membahas tentang iman dan hikmat. Penyingkapan dari Tuhan. Nah, apa yang diatur oleh pemerintah kita, mulai dari Bapak Presiden sampai ke tingkat dusun RW RT, memberikan arahan-arahan, termasuk bagaimana kita tidak semau-maunya mengembara. Nah, ini juga adalah bagian daripada ketaatan kita. Meyakini bahwa kita tetap teguh dalam iman, tetapi kita juga belajar untuk mawas diri, berjaga-jaga. Nah, silakan Bapak Ibu Saudara untuk lebih mengembangkan di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Bagian yang ketiga, yang terakhir, adalah baik menanti dengan dia pertolongan Tuhan. Yang pertama kita sudah lihat, yang kedua karena dia turut bekerja, yang ketiga
Kita tahu bahwa Tuhan menghendaki supaya semua diselamatkan. Kita nantikan aja. Kita nantikan. Banyak hal yang kita sudah bisa lihat. Saudara bisa melihat firman Tuhan seperti di dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Tuhan menghendaki semua diselamatkan. Dan kalau dibandingkan dengan kisah 30 ayat 21, Yesus Kristus harus tinggal di surga sebelum semuanya dipulihkan. Biarlah cara Tuhan yang memulihkan. Saudaraku yang kekasih, kita percaya bahwa situasi apapun jangan membuat kita terpisah dan jauh dari Tuhan. Memang menyedihkan Bapak Ibu Saudara bahwa kita sudah dalam waktu yang ada ini tidak tahu berapa lama kita tidak bisa beribadah bersama. Seolah-olah iblis ketawa, kapok. Tidak ada lagi persekutuan anak-anak Tuhan. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara justru menghayati, misalkan kita di Mamuju lebih 10 gereja. Lalu selama ada arahan ketentuan untuk tidak kerumunan atau kelompok banyak, maka kita kan beribadah di rumah masing-masing. Maka dengan pasti bahwa umat Tuhan sudah lebih menyebar dari lebih 10 gereja menjadi mungkin ratusan rumah-rumah tangga yang membina, membuat mesbah dengan Tuhan. Beribadah, itu saya bisa buktikan. Satu waktu menjelang ibadah yang dipandu dalam live streaming ini, saya menelpon ke jemaat, tolong perhatikan jam 9 akan ada siaran ibadah. Dan tentu ini juga yang sedang kita sampaikan kepada jemaat. Jawaban daripada keluarga itu mengatakan, Om, Pak Gembala, kami sudah duluan, sudah sedang beribadah ini. Ibadah keluarga. Saya betul-betul merasa puji Tuhan. Karena akhirnya sudah menjadi kerinduan yang muncul secara tulus. Namun ada juga yang harus menjadi ya paling tidak pergumulan. Jangan sampai dibawa tidur semuanya. Jangan sampai lebih banyak kutak-katik HP, laptop tentang apa. Padahal kita lihat begitu banyaknya siaran-siaran rohani. Berita keselamatan disampaikan. Tinggal kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya rindu bahwa mari kita betul-betul menantikan pertolongan Tuhan. Katakan, aku menantikan pertolongan Tuhan. 1, 2, 3. Aku menantikan pertolongan Tuhan. Di dalam Mazmur 20, ini bagian terakhir sekali ya. Kalau tadi 3 poin, ini bagian terakhir. Mazmur 20 ayat 1-4 kita bisa baca bersama. Mazmur sudah ada di sana, kita sama-sama.
Mazmur 20 ayat 1 sampai 4. Kalau melihat judul daripada perikop ini, merindukan pertolongan Tuhan. Lalu kita baca di sini bersama-sama 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, mulai. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Terus, kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Terus, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Lagi. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amin. Kiranya ini menjadi nyata dalam hidup kita. Kita menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Dengan berdoa pribadi keluarga. Dengan merenungkan firman-Nya. Maka apa yang kita baca tadi, kiranya Tuhan yang akan mewujudkan. Daripadanya lah segala pertolongan. Dia memberi kekuatan kepada kita. Dia yang memberi ketenangan kepada kita. Dan memberikan semangat. Percayalah bahwa rencana-rencana Tuhan pasti terwujud. Yang menghendaki semua supaya semakin terpaut dalam iman percaya kepadanya. Dan meyakini Tuhan bekerja memakai banyak cara. Dan lebih lagi karena kasih-Nya tidak akan pernah dilewatkan dari kita. Dia mengasihi kita. Haleluya. Pertolongan hanya dari Tuhan. Dia Allah yang bangkit. Dia yang mau menampakkan diri untuk hadir dalam seluruh kehidupan anak-anaknya orang percaya kepadanya. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan atau renungan kita pada saat ini. Dan pujian ini dipersembahkan hamba-hambanya. Sembari kita boleh mengikutinya. Haleluya. Amin. Ya Tuhan. Di setiap musim hidup. Benar, kita percaya Tuhan hadir dalam segala musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kami yakin Tuhan Engkau tidak membiarkan kami. Haleluya. Yes. Jiwaku Oh haleluya. hanyalah bersama. Ya Tuhan. Tak pernah ku ragukan. Katakan bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa. Amin. Oh, yes. Ku lewati semua perkenananmu ya Oh Tuhan. teguhkan
Haleluya. Mari kita tunduk dan kita berdoa bersama. Bersama Engkau Tuhan, kami dapat melalui semua keadaan situasi hidup. Engkaulah pengharapan kami. Engkau yang mempedulikan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu. Dan kami terima dengan iman. Kiranya dengan Roh-Mu akan mengingatkan kami untuk terus mengandalkan Engkau dalam segala situasi hidup. Meyakini keselamatan dan hidup kekal. Pengampunan, pertolongan. Dan bahkan memberikan penghiburan kepada keluarga-keluarga yang berduka. Dan pun juga memberi kekuatan kesehatan bagi yang sakit. Terlebih lagi kami berdoa untuk semua yang merupakan pejuang, yang menjadi orang-orang barisan depan dalam menghadapi situasi wabah virus corona. Para dokter, juru rawat, semua tim medis ya Tuhan. Kami rindu Engkau peliharakan, lindungi mereka. Hindarkan mereka hal-hal yang akan mengecewakan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami pun berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya akan terus mendapat hikmat dari Tuhan. Dengan kebijaksanaan, kemampuan yang Tuhan berikan. Dapat menata pemerintahan yang ada dalam situasi yang sangat-sangat mencekam. Tuhan tolong. Begitupun kami berdoa hamba-hamba-Mu ya Tuhan tetap dalam semangat dan gairah dengan roh menyala-nyala memberitakan keselamatan dalam Yesus Kristus. Hidup di dunia sekali singkat dan sementara. Tapi kami harus bersyukur, berbenah diri dan pertolongan dari Tuhan. Sebab itu kami serahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Orang-orang yang belum mengenal Engkau Yesus, buka hati pikirannya. Dan setiap yang mengalami persoalan masalah yang melemahkan iman, bukakan jalan pertolongan-Mu pada mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu dalam penyelenggaraan pelayanan live streaming ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, sekalipun tidak bersekutu berkumpul bersama. Tuhan berkati di setiap rumah-rumah di mana mereka beribadah pada saat ini. Damai sejahtera Kristus biarlah menguasai, memerintah dan menjadi wasit dalam hati kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Kami serahkan bangsa ini, bahkan dunia ini kami serahkan. Seraya kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bahkan kami berdoa sebagaimana Tuhan Yesus telah mengajar kami berdoa. Mari kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membiarkan kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akhiri ibadah kita. Kita tetap berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh Bapa. Bapa, terima kasih. Haleluya.
Tuhan Yesus menyertai dan memberkati engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan bila damai sejahtera Kristus menguasai, memerintah, menjadi wasit dalam kehidupan kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang membawa kita pada kemuliaan hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi, beri sorak sukacita bagi Tuhan. Shalom semuanya, shalom yang di rumah masing-masing, shalom yang bertebaran dimanapun. Saling mendoakan. Terima kasih hamba-hambanya. Tuhan berkati seluruh umat Tuhan beribadah dimanapun mereka berada di berbagai denominasi gereja. Haleluya. Shalom. Shalom. Tuhan berkati.